Halo saudara, selamat bertemu kembali dengan saya Sutalyono di channelnya Orang Bodoh. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa laporan. Oleh sebab itu, karena ini mungkin agak lama dan sekaligus problematik yang ingin saya sampaikan kepada para Bapak, Ibu, saudara-saudara penggemar tanaman anggur yang sudah lebih berpengalaman. Terima kasih saudara mengunjungi channel saya. Kalau saudara-saudara berkenan dan suka memberikan subscribe serta berbagi kepada teman yang lain terhadap video ini, saya sampaikan terima kasih. Kali ini karena ini merupakan channelnya Orang Bodoh, bukan tutorial, saya sampaikan ingin menyampaikan problematik kepada para senior di bidang anggur. Banyak para tutorial yang saya sebagai followernya ingin saya sampaikan problematik pertanyaan kepada yang pertama Bapak Trimakno ya, yang ada di Batang di Roban Grape. Kemudian yang kedua kepada Bang Aris, saya juga mengikuti terus video Anda setiap kali Anda mengunggah di YouTube. Kemudian Tangerang Grape itu saya juga mengikuti, begitu juga Bang Ipul Warwer, baik ketika yang ada di Cilacap maupun di Bekasi. Kemudian Banjarnegara Grape, Yogya Grape, Yogya Anggur maksud saya, itu yang kebunnya begitu luas, luar biasa, saya mengagumi juga. Dan banyak lagi Pak Supri yang ada di Depok, itu juga saya mengikutinya, dan saudara-saudara yang lain yang sudah lebih dulu menggeluti anggur. Pengalaman Bapak Ibu sekalian tentunya sudah begitu banyak ya. Nah, kali ini saya menyampaikan problematik anggur saya, di mana 5 bulan yang lalu saya membeli anggur jenis Transfiguration, dan kemudian setelah umur 2 bulan saya grounding di sini. Saya grounding. Ini dia pangkalnya. Ini dia. Ini saya tutupi plastik karena terguyur hujan terus-terusan untuk mengurangi curah hujan yang berada di pangkal atau di perakaran. Setelah 2 bulan saya grounding, kemudian dia tumbuh 1 meter, kurang lebih 1 meter lebih ya, sampai di sini mengalami stagnasi dengan tanda-tanda daunnya semula mengalami mengalami kekeringan sebagian, tapi saya rawat, kemudian akhirnya bertumbuhlah dari tunas bat yang ada di sini. Ini tunas batnya tumbuh dan dia tumbuh cukup bagus. Setelah 1 meter ada kecelakaan lagi pada bagian atas dari pertumbuhan ini di sini ya. Ini mengalami kecelakaan di serangga sehingga kulitnya terkelupas hampir 100%. Ya. Kemudian problematik yang ketiga, mulai pada bulan Januari, Februari, bahkan sekarang menjelang akhir Februari ini diguyur hujan luar biasa. Karena digempur hujan luar biasa, saya memaklumi kalau anggur saya ini terserang jamur ya. Pertumbuhannya setelah 2 meter saya belokkan sekundernya kurang lebih
perpanjangannya ini 1 meter ya. Kemudian saya hentikan pertumbuhannya di situ ya, di sini ya, di sini ini saya hentikan pertumbuhannya. Dan dari batang-batang yang serta daun yang ada itu karena begitu rusak semua, maka kemudian saya pangkasi semua daunnya, saya gunduli, kemudian tunas-tunas air yang ada saya pangkas, dan terus saya lakukan perawatan. Akhirnya sekarang ini sudah mulai tumbuh tunas-tunas air yang baru. Kemudian dari batang utama, batang primernya ini juga muncul tunas-tunas baru. Tetap saya biarkan karena yang tumbuh dari tunas bud ini lumayan besar, sudah sebesar sedotan air minum, maksudnya sudah sebesar sedotan minuman, bukan air mineral ya, tapi sedotan yang agak besar. Tetapi di bawahnya ini kecil sekali ini, dengan sedotan masih lebih kecil. Bahkan di bawahnya itu yang ini hanya sebesar sedotan air minum mineral. Tetapi di bawahnya dan di sepanjang ini batang kecil ini akhirnya tumbuh tunas-tunas, baik tumbuh dari tunas bud maupun tunas air. Dan ini saya pelihara dengan harapan bisa membantu nanti mensuplai nutrisi sehingga batang yang kecil ini bisa menjadi lebih besar, dan saya harapkan sih bisa bulat ya, seperti pensil atau seperti spidol ya, karena yang saya tanam berbarengan dengan ini besarnya sudah lumayan, sudah sama dengan pensil ya. Ini yang saya lakukan selain saya pangkasi, kemudian saya treatment dengan antifungi, berbagai merek antifungi saya terapkan, bahkan bergantian dengan empon-empon yang saya buat sendiri itu bergantian. Juga berikut saya berikan hormon pertumbuhan yang banyak mengandung asam aminonya ya. Pertanyaan saya, apakah yang sudah saya lakukan ini sudah benar apa belum? Kalau mengenai pemupukan ini sampai sekarang masih saya pergunakan pupuk vegetatif, yaitu NPK dan KNO3. Kemudian 1 bulan sekali di bawah plastik ini saya taburkan pupuk kandang yang sudah difermentasi. Saya mohon dengan hormat para bapak ibu saudara-saudara yang lebih berpengalaman di bidang ini berkenan memberikan tanggapan, karena saya rindu untuk meniru keberhasilan para pengangguran yang sudah hebat itu ya. Kami mengucapkan terima kasih kalau saudara-saudara berkenan memberikan respon, tanggapan, komentar, atau bahkan koreksi terhadap apa yang saya lakukan. Semoga bisa membantu mengatasi persoalan di dalam saya menanam ini. Atas bantuan Bapak Ibu Saudara dan bagi saudara yang baru saja melihat video ini dan berkenan memberikan support, saya mengucapkan terima kasih. Saya tetap semangat walaupun mengalami gangguan bertubi-tubi dalam menanam anggur ini. Demikian saudara, bagi saudara-saudara sekalian saya mendoakan semoga kita semua dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa dan
diberi rahmat, kedamaian, kesejahteraan dalam hidup bersama. Walaupun sekarang masih pandemi COVID, kita diselamatkan dan diberi kesehatan yang prima. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan lain.